Bab 23. Acara desainer. Seketika jantung Kif seperti berhenti berdetak. Ada sesuatu yang menyumbat dadanya hingga terasa sesak. Violet. Hamil. Keguguran. Suara Kif tercekat dan seakan tidak mampu untuk terus berbicara. Jadi akibat satu malam itu, Violet hamil. Seharusnya mereka akan memiliki bayi, tapi karena kecelakaan itu, Violet keguguran. Kif membenturkan kepalanya ke meja beberapa kali sebagai pelampiasan kemarahan untuk dirinya sendiri. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi kamu. Daddy tidak bisa melindungi kamu dan Mommy, sayang. Kif terus membenturkan kepalanya sambil terus memaki dirinya sendiri. Sekarang dia mengingat kata-katanya saat Violet membutuhkan dirinya di rumah sakit. Kau tidak sedang sekarat sehingga membutuhkan pertolongan segera kan? Ada banyak urusan yang lebih penting dari mengantarmu ke rumah sakit. Padahal saat itu Violet sedang sakit, seandainya tahu kalau saat itu Violet sedang hamil. Kif akan memilih mengantarnya ke rumah sakit. Bahkan saat di rumah sakit, hanya kata-kata kejam yang dia berikan untuk Violet, tanpa mengerti bagaimana psikis Violet yang baru saja mengalami kecelakaan dan keguguran. Bodohnya aku. Maafkan aku sayang. Kif langsung berdiri, dia ingin mencari Violet dan memohon ampun untuk semua dosa-dosanya. Saat membuka pintu, di depan sudah ada Leon yang menunggu. Leon tidak akan mungkin meninggalkan Kif dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi Clara dan Nenek juga sibuk masing-masing karena masih sedih dengan perceraian Kif dan Violet. Tuan mau kemana? Tanya Leon. Kita cari Violet. Leon diam sejenak. Sebenarnya Leon tahu di mana tempat tinggal Violet dan bahkan sekarang dia tahu Violet sedang di mana. Sebab diam-diam dia juga menyuruh mata-mata untuk menjaga nyonya mudanya. Tuan, rapikan pakaian Anda. Saya akan mengantar Anda bertemu nyonya muda. Suasana sudah sangat ramai, ada beberapa sambutan dari orang-orang penting yang berpengaruh di negara. Sementara di atas panggung catwalk sekarang, para model satu persatu sudah berlenggak-lenggok memamerkan keindahan dari gaun-gaun yang mereka kenakan. Semua penonton sudah riuh dan bertepuk tangan menyaksikan model kelas atas yang terkenal, ditambah gaun yang super internasional dari seorang desainer ternama. Ya, disinilah Kif dan Leon sekarang berada. Meskipun sedikit terlambat, tapi mereka sudah mendapatkan tempat duduk VIP di bagian barisan depan. Penampilan Kif sudah rapi, namun tidak dengan wajahnya yang seperti tidak bisa dijelaskan bagaimana ekspresinya saat ini. Ada gurat kesedihan dan penyesalan yang mendalam, dan kerinduan yang tak terobati. Bukan hanya mereka, Kif juga bertemu dengan John istrinya dan kedua anak tiri John yang merupakan saudara tiri Violet. Kif tidak menyapa, begitu juga mereka, hanya saja John sepertinya sedikit tidak menyukai Kif yang telah menceraikan putrinya. Alika dan dua rekan kerjanya juga hadir. Aliek ingin sekali mendekati Kif, namun kursi di bagian depan sudah pas dan hanya tersisa dua untuk Kif dan Leon. Fokus lagi di bagian depan, para model berjejer rapi dengan pose yang berbeda. Dan saat itulah keindahan gaun yang Violet rancang semakin bersinar dan membuat penonton kagum, meskipun harus bersanding dengan gaun rancangan desainer lain yang lebih unggul. Lalu, seorang pembawa acara kembali bersuara. Kita beri tepuk tangan untuk para modeling internasional kita. Suara tepuk tangan langsung riuh dan meriah membuat para model merasa tersanjung. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Sekarang, kita akan umumkan. Akan ada satu desainer yang terpilih untuk menjadi desainer terbaik dari seluruh desainer. Siapakah dia kira-kira? Mari kita panggilkan satu persatu desainer kita. Seorang pembawa acara kembali bersuara dengan memanggil satu persatu desainer untuk naik ke panggung catwalk. Lalu, satu persatu seorang wanita yang memiliki postur tubuh ideal dan wajah yang cantik dengan gaun indah masuk yang langsung disambut oleh tepuk tangan para penonton. Pembawa acara juga memperkenalkan siapa mereka, dan sisa satu orang wanita yang begitu membuat semua orang penasaran. Yang selama ini selalu menyembunyikan identitasnya sebagai desainer ternama. Gaun warna biru muda yang melekat sempurna di tubuhnya, sudah membuat semua orang kagum bahkan para dewan negara dan pengusaha. Ditambah topeng mata yang semakin membuat mereka semua penasaran. Pembawa acara mendekati wanita itu dan berdiri di sampingnya. Dan yang terakhir, dia adalah desainer Fiora. Mendengar nama Fiora, para penonton yang mengidolakan Fiora langsung memberikan tepuk tangan yang meriah.
Bahkan mereka juga merupakan ibu-ibu sosialita dari istri-istri para pejabat dan pengusaha muda dari berbagai kota. Valet tersenyum lalu mengantupkan tangannya dan sedikit menundukkan kepala sejenak sebagai rasa hormatnya terhadap para tamu. Detak jantung Valet terus berdetak cepat, namun sebisa mungkin ia mengontrol dirinya dan bersikap santai. Valet tersenyum tipis saat ia melihat John, Della, dan saudara tirinya juga hadir. Namun perasaan Valet kembali bergejolak dan jantungnya kembali memompa begitu cepat, saat kornea matanya bertemu dengan mata indah seperti elang tajam yang juga menatapnya tanpa berkedip di bagian barisan depan. Kiev, gumam Valet dalam hatinya. Sungguh, ia tidak menyangka Kiev juga hadir di acara ini. Valet lupa, kalau Kiev juga orang berpengaruh di Finsdom. Rasanya, sudah 1 bulan Valet tidak melihat pria itu. Kiev nampak sedikit berubah, tidak setegas dan searogan dulu. Terakhir bertemu, adalah saat Valet meninggalkan rumah pria itu waktu itu. Valet menyadarkan dirinya, mengalihkan tatapannya dari Kiev. Mereka adalah desainer-desainer hebat pilihan langsung dari Art Entertainment, kata pembawa acara lagi. Namun, akan ada satu desainer yang terpilih sebagai desainer terbaik dari lainnya, dan dia akan mendapatkan penghargaan langsung dari CEO Art Entertainment. Siapakah kira-kira? Mereka semua tentu saja langsung penasaran, siapa yang akan terpilih, dan bagaimana rupa wajah CEO Art Entertainment yang katanya masih muda dan single. Selamat untuk desainer Fiora. Seru pembawa acara yang langsung mendapatkan tepuk tangan riuh dari penonton. Valet sungguh tidak menyangka dengan pendengarnya. Namun taburan kata selamat dari para desainer di sampingnya, membuat Valet benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka bahkan memeluk Valet satu persatu, dan Valet juga tidak menyangka, para desainer itu bisa seramah itu padanya. Para model yang memperagakan gaun milik Valet, langsung maju ke depan dan menggiring Valet untuk berjalan ke depan. Valet awalnya malu, namun dia berusaha untuk percaya diri dan tersenyum kepada semua penontonnya. Sesekali melirik, Valet terus bersitatap dengan mata elang milik Kiev yang seakan tidak pernah mengalihkan pandangan darinya. Para model berdiri di samping Valet, mereka seakan ingin menunjukkan keindahan dari gaun yang desainer Fiora buat. Mereka adalah gaun-gaun yang telah desainer Fiora rancang. Sangat elegan dan indah. Setelah mereka semua merasa kagum, para model mengundurkan diri dan tinggal Valet yang berdiri di depan semua tamu undangan. Valet, gumam Kiev. Ia merasa tidak percaya saat pertama kali melihat Valet masuk ke panggung bersama deretan desainer. Meskipun dia memakai topeng mata, namun postur tubuh wanita itu, Kiev hafal. Valet terlihat berbeda dari wanita lainnya. Lebih menarik dan luar biasa cantik. Apalagi sekarang ia semakin bersinar berkilau bak berlian yang hanya ada satu di seluruh dunia. Bukan hanya Kiev, John Della dan Alisa juga seperti mengenali sosok desainer Fiora. Mereka seperti tidak asing, namun entah pernah bertemu di mana. Mari kita panggilkan, CEO dari Art Entertainment. Silakan naik ke atas panggung. Tuan Carlos Knight. Carlos Knight, gumam Valet dalam hati. Tidak mungkin Carlos yang sama. Namun, Valet sungguh dibuat syok saat melihat pria yang ia anggap sebagai kakaknya itu berjalan dengan anggun naik tangga panggung. Carlos tersenyum menatap Valet yang syok, ia juga mengedipkan sebelah matanya dengan nakal, meskipun terhalang topeng mata, bagi Carlos yang sudah mengenal Valet lama tentu dia hafal bagaimana raut wajah gadis itu. Carlos berdiri di depan tiang mikrofon dan mulai berbicara. Selamat malam untuk semua tamu yang sudah hadir. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih sudah bersedia hadir dan meramaikan acara yang sudah grup kami selenggarakan. Dan saya juga mau mengucapkan selamat untuk Nona Fiora. Sengaja Carlos menjeda nama Valet dan melirik gadis itu. Namun sesuai peraturan yang sudah disepakati, bahwa Valet memang harus membuka identitasnya dan wajahnya. Sebelum saya memberikan hadiah seperti apresiasi untuk desainer hebat kita, bolehkah, Nona Fiora, Anda membuka topeng mata? Valet terasa gugup mendengarnya. Meskipun begitu, memang dia harus melakukannya. Valet sudah mempersiapkan diri dengan matang selama beberapa hari. Jadi, ia mengangguk setuju. Lagi pula, ini saatnya membuka siapa dirinya, apalagi ada Kiev, keluarga baru dadinya dan juga, Aliek. Valet melihat Rahel yang berdiri di belakang dan melambaikan tangan. Valet tersenyum melihat kedatangannya, Rahel juga memberikan kode semangat untuknya.
Silakan Nona Fiora untuk membuka topengnya terlebih dahulu. Kata Carlos kembali mempersilahkan. Dia menatap Valet dengan pandangan kagum. Hasil penilaian ini bukan Carlos yang pilih, tapi sudah keputusan penilaian bersama dari para pejabat dan pengusaha lain yang sudah dijadikan juri untuk menilai lebih adil. Jadi bukan semata karena Carlos ingin Valet menang, meskipun pada awalnya dia memang menginginkan seperti itu. Tapi Carlos tidak ingin curang karena merasa siapa yang pantas untuk ia pilih sebagai pemenang. Perlahan, Valet menarik tali belakang topengnya, yang perlahan merosot. Ia memejamkan matanya dan menarik nafas pelan, sebelum akhirnya topeng mata yang menutupi keindahan sekitar mata Hazelnya terlepas dan diambil oleh seorang wanita yang tiba-tiba datang dari belakang. Valet tersenyum, sekarang keindahan dan kecantikannya semakin terlihat sempurna dan membuat semua mata para tamu kagum. Namun mereka juga bertanya-tanya kenapa desainer Fiora sangat tertutup, padahal dia memiliki wajah yang cantik. Sementara John, Della, dan putri mereka, bahkan Aliek dan dua rekannya, dan juga beberapa orang tamu yang mengenal Valet hanya sebagai manajer butik, sangat syok melihat kenyataannya. Tidak, itu tidak mungkin. Alisa menggelengkan kepalanya. Ya ampun, ternyata desainer yang aku idolakan adalah kakak tiriku. Gumam Alira tidak percaya. Begitu juga Della yang syok, apalagi John yang selama ini menelantarkan putrinya. Ternyata dia adalah seorang wanita karir yang hebat di dunia fashion. Kemampuan Valet menurun dari mendiang mominya, sebab dulu Aurora juga memiliki skill menjahit yang hebat. Namun tetap saja John kaget dan tidak percaya. Anak itu ternyata, Della tidak bisa berkata-kata. Selama ini ia selalu merendahkan pendidikan Valet yang tidak lulus kuliah. Jika keluarga Valet sendiri yang sekarang seperti mata kutu, di kursi bagian belakang, Aliek tak kalah syoknya. Ya Tuhan, jadi Valet itu sebenarnya. Kamu pikir aku orang miskin yang tidak mampu membeli sebuah kalung berlian. Bahkan aku membayar 15 triliun untuk sepetak tanah yang tidak berharga. Aliek mengingat kata-kata Valet saat ia merendahkan Valet yang akan menggunakan uang milik Kif untuk tanah yang tidak berharga. Padahal Aliek juga tahu, Valet adalah putri seorang konglomerat. Bahkan sekarang dia adalah desainer hebat, kalau dibandingkan dirinya, sungguh tidak ada apa-apanya. Meskipun pendidikannya jauh lebih tinggi daripada Valet. Nona Valet Aurora, ini sebagai hadiah untuk kamu. Dan, kontrak eksklusif untuk membuka cabang di negara Satara. Carlos menyerahkan papan hadiah senilai 5 triliun dan sebuah buket bunga yang lumayan besar sampai Valet hampir tidak bisa membawanya. Carlos hanya tersenyum tanpa meniat membantu. Kini gantian Valet yang akan membuka suara. Dia berdiri di depan tiang mikrofon. Selamat malam, untuk semua tamu undangan. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pelanggan setia Mutiara Butik. Tanpa dukungan dari kalian, mungkin saat ini saya tidak akan bisa berdiri di sini. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya dalam membangun Mutiara Butik. Saya seorang siswi dengan jurusan bisnis, saya tidak mengerti dunia bisnis, karena dari kecil saya menyukai dunia fashion. Nama Fiora saya ambil dari singkatan Violeta Aurora. Nama saya dan ibu kandung saya, Aurora Bernard. Valet juga menjelaskan bagaimana dia memutuskan putus kuliah, dan fokus pada dunia fashion. Dan banyak yang meragukannya karena tidak memiliki skill apapun. Lalu diam-diam dia membangun butik kecil dengan baju hasil jahitannya sendiri, sampai beberapa tahun akhirnya bisa berkembang dan menjadi besar dengan nama Mutiara Butik. Mutiara Butik adalah nama butik ibunya yang tidak berkembang lalu tutup dan dia juga menjelaskan bagaimana dia bisa menutup diri dari publik. Karena tidak ingin membuat orang-orang yang mengenalnya hanya mendekati karena dia seorang keturunan Bernard dan desainer. Valet hanya menjelaskan di bagian itu saja, untuk semua keretakan keluarganya karena kehadiran Della dan perubahan ayahnya, Valet tidak menceritakannya. Dan juga pernikahannya dengan Kif dan perceraiannya. Setelah Valet selesai memberikan sedikit suaranya dan menceritakan pengalaman hidupnya dalam membangun Mutiara Butik, ia langsung turun dari panggung begitu juga Carlos. Saat Valet berjalan di depan Kif, pria itu berdiri. Valet hanya menatapnya sekilas, namun Kif menatapnya dengan perasaan mendalam. Kif sangat rindu sosok gadis di depannya. Ia ingin menarik Valet ke dalam pelukannya, lalu melepaskan rindu dan juga perasaan bersalah yang teramat dalam.
Violet membuang nafasnya pelan seraya memejamkan mata, ia lalu melangkahkan kakinya pergi. Violet bukan tidak ingin menyapa, hanya saja, ia takut terjatuh lagi. Perasaan yang masih tertinggal, ia sangat takut kalau akan bangkit dan memberontak, hingga ia memilih menghindar dengan kata sekarang mereka hanyalah orang asing yang tidak pernah bersama. Sementara Kif, kornea elangnya tidak berhenti mengalihkan dari punggung wanita yang sudah semakin menjauh dan menjaga jarak. Bahkan menyapa saja enggan, dan seolah mereka hanyalah orang asing yang tidak pernah saling mengenal. Sejauh itu hubungan mereka sekarang. Kif sadar, semua itu karena perbuatannya di masa lalu yang mungkin tidak akan pernah bisa termaafkan oleh wanita yang hampir saja menjadi ibu dari calon anaknya. Tuan, apa Tuan tidak ingin mengejar Nyonya Muda Violet? Tanya Leon. Kif ingin, sangat ingin mengejar Violet bahkan mendekapnya. Tapi, kalau ia lakukan di sini, ia takut Violet marah. Bersambung.